kayak tukang fotokopi, si Amin jadi tukang fotokopi. Lu kalau ngeliat di kuliah lu, kampus lu, pasti ngeliat tukang fotokopi identik dengan celana pendek, kaos, terus pakai rokok, terus pakai sendal jepit. Aduh, itu cocok banget tuh. Sambil gini kan dia, "Bang, berapa ya? 2.000," katanya. "Oh iya, ya taruh aja situ." Tek, sambil ngetik, ngeprint, pakai colokan, "Bang, ada colokan ada." Aduh, itu benar-benar kita. Halo guys, kembali lagi di Highflix, ngobrolin film yang asik-asik. Oke, jadi ini apa, Fer? Program baru ya, kalau kalian tahu ini program di High, nanti bisa ditonton di YouTube-nya High, oke? Jadi ini adalah Highflix. Yap. Dimana Highflix ini adalah kita bakal nge-review film yang asik-asik. Jadi istilahnya kalau filmnya asik, kita bakal gibahin di sini. Kita bakal gibah yang kita bakal kulik, kita bakal gelitikin, pokoknya kita bakal ngebedah-bedah, ya sotoy-sotoyan aja gitu kan, game? Ya, pokoknya seru-seruan lah. Jadi kayak di sini kita nggak bakal buat jatuhin. Jadi kita ini subjektif opinion dari kita. Yap. Kalau ada teman-teman yang mungkin ada pendapat yang berbeda ya, it's okay. Namanya kita Ya namanya ya beropini masing-masing ya, gitu. Episode pertama kita mau ngapain nih? Ya, episode pertama kita ngobrolin soal film Indonesia yang lagi hype kali ya. Kan ya, kita tahu lagi menarik sih film Indonesia. Kita tahu tuh belakangan ini kan film-film Indonesia bener-bener lagi naik. Ya. Sebut saja apa game yang di 2021? 2021 banyak banget sih. Seperti Dendam itu gila sih, sampai festival luar, beberapa festival luar bisa dilihat di sini. Festival yang dia sebagai nominasi di sana. Terus juga ada film Yuni. Nah, tuh keren banget itu. Gila. Lu baru nonton ya? Wah, gila. Yuni tuh lu mesti pada nonton. Anjir, gue belum nonton lagi sih. Ya, tuh ketinggalan. Lu makanya jangan ketinggalan. Tapi ntar lagi bakal dibahas sama Ferry juga Yuni. Yap. Dan ini yang terbaru banget nih, yang lagi hype, yang di Twitter lagi naik ini banget. Ini udah lama banget gue tunggu sih sebenarnya. Ya, apa game? Karena ini gue tunggu dari akhir tahun lalu. Kan ketika dia menang FFI ya. Dia menyabet sebanyak 13 nominasi ya. Oh, salah satu 18 nominasi dan dia menang di 13 piala lah. Oke. Salah satunya cerita terbaik, aktor terbaik, film terbaik, dan banyak sih film ini. Sebelum kita nyebutin filmnya, kenapa sih film ini harus kita bahas? Menurut lu isu apa sih yang menarik diangkat di film ini? Isu ini tentang kekerasan seksual, atau bisa dibilang sih ya benar dunia remaja banget, dunia mahasiswa sih game kayak gitu. Ya seperti kita tahu isu-isu sekarang kan lagi naik banget tentang mahasiswa tuh. Yang kayak kekerasan seksual di kampus-kampus atau segala macam, banyak yang speak up tentang itu kan. Iya. Ya makanya ya ini pas banget momennya menurut gua nih sama film yang ini nih. Dan apa filmnya? Filmnya adalah Penyalin Cahaya atau Fotokopier. Bang Tarik sengaja kan ngasih obat ke minuman saya? Kita menuju ke tanggal party. Seharusnya mereka yang tanya soal pembelaan itu, Pak. Oke, tepuk tangan. Ya, emang begitu. Banyak penonton bayaran di sini ya. Gue punya cerita game tentang fotokopier ini. Jadi karena hype-nya banget kan, gue tanya sama temen gue gitu kan. Tukang fotokopi nggak? Nah itu katanya, itu film tentang apa? Tukang fotokopi ya, fotokopier katanya. Ah enggak pak, lu berarti salah nonton lo. Gue bilang gitu kan. Lu mending nonton dulu baru ngomong begitu kan. Nah menurut lu apa nih yang spesial dari film ini nih? Kalau gue sih penasaran karena ini merupakan film debutnya sutradara Regas. Oh Regas, karena gue ngikutin Regas itu dari film-film pendeknya. Gue nontonin filmnya mulai dari filmnya Lembu Sura. Oh Lembu Sura itu menceritakan tentang erupsi di Gunung Merapi pada bencana sekitar tahun 2017 sampai koreksi kalau gue salah. Terus juga ada filmnya Regas yang Prenjak yang masuk ke Cannes ya? Festival film Cannes. Cannes ya? Cannes itu tahun berapa ya? Gitu? Pokoknya ya nggak lama ya. Kayak itu sempat hype loh yang Prenjak gitu kan. Sempat di blow up di media manapun itu. Wah, karena mengharumkan nama Indonesia banget gitu kan. Kenapa menarik? Karena ini debut pertama Regas dan ya menarik ditunggu. Debutnya sebagai sutradara muda dan apa sih bakal gimana sih hasilnya, dan yang tadi juga diceritakan filmnya itu menyabet gelar banyak di FFI dengan seorang sutradara muda debut lagi ya.
Film terbaik ya kalau nggak salah gitu kan? Film terbaik kalau Yes. salah. Jalan lu udah nonton kan? Udah dong Gimana? pastinya. Lu ceritain langsung. dulu dong ke penonton sinopsisnya kayak gimana. Sinopsisnya film ini ada seorang mahasiswi, sebut saja namanya Suryani gitu kan. Dia tuh bergabung dengan salah satu teater, bisa dibilang Hima lah ya. Teater Matahari. Yes, namanya Teater Matahari. Itu seperti Hima tapi ya di kampus gitu dan dia benar-benar dekat antar anggotanya. Nah, suatu ketika si Suryani ini ikut dalam pesta gitu kan. Setelah memenangkan festival. Jadi kayak perayaan gitu, Perayaan, anak muda banget ya kan. Kayak Dan sebenarnya festival itu, maksudnya party itu merupakan hal yang nggak wajar, yang maksudnya yang jarang dilakukan oleh Suryani gitu. iya, Dan betul. dia lebih menghormati mungkin ajakan dari kakak seniornya. Sempat dilarang oleh orang tuanya untuk datang, tapi akhirnya datang. Yes. Mengajak Amin, sahabatnya semasa kecil. sahabatnya Sampai sekarang sih. The Photocopier. The Photocopier atau nama lainnya adalah tukang fotokopi. Oke. Gimana? Yap. Setelah itu di pesta, Setelah di pesta, dia merasa ada suatu kejanggalan setelah dia mabuk. Nah, kan dia udah dilarang segala macam, udah jangan mabuk segala macam. Tiba-tiba dia mabuk kan, namanya anak muda kan kita tidak tahu. Belum pernah minum sama sekali, dia bilang dalam film itu kan. Mabuk, pas bangun tiba-tiba nggak sadar apa yang terjadi sama dia sebelumnya dan bangun udah Yes. siang, dan waktu itu ini udah, sorry ya kita lupa kasih tahu kalau ini udah masuk ke spoiler alert gitu, jadi ya mungkin bakal dikasih tahu ya. ya Gimana sih maksudnya? Ya gitulah. tipis-tipis lah ya. Ya, tipis-tipis. Ya, Jadi pokoknya- kalau misalnya nggak mau spoiler alert, bisa kalian skip bagian ini. Yes. Ya pokoknya tadi gimana kan selanjutnya yang setelah Oh ya, dia dia mabuk? setelah mabuk bangun siang, agak siang ya waktu itu. Dan pada saat itu dia harus mengikuti apa ya, seleksi Beasiswa. ya, seleksi beasiswa gitu. Dan intinya sih dari seleksi itu dia gagal, dan konflik dimulai dari sana ketika dia berusaha mencari siapa sih pelaku yang mungkin dia duga sebagai orang yang membuat dia lebih mabok gitu. Dan berbagai misteri, berbagai kejanggalan ditemukan sampai akhirnya dia menemukan fakta bahwa yang melakukan merupakan orang yang nggak pernah dia duga sebelumnya. Yes. Intinya sih seperti itu. Pantas saja ini dibilang genre misteri. Ya, Yes. intinya seperti itu. Dan untuk pemerannya sendiri ada siapa aja? Kalau untuk pemerannya ini sebut saja ada Suryani Sena Cinnamon. Apa? Ya, Sena Cinnamon. Sena Cinnamon. Senina ya. Senina Cinnamon. Terus ada Ciko Kurniawan sebagai Amin. Amin, tukang fotokopi, Yes. temennya. Dan ada Jerome Kurnia juga main di sini sebagai Torik, kakak-kakak senior di teaternya lah. Ya, masih banyak lagi sih Ya, masih banyak. yang benar-benar karakter yang menonjol dan berbeda gitu. Karakternya masing-masing punya. Oke, kita masuk ke pembahasan ceritanya. Ya, oke. Kalau dari segi cerita sendiri, first impression, Yes. bagaimana? Menurut gue sih pertama kali gue nonton ini benar-benar berkesan banget ya. Pertama Apa yang berkesan? berkesannya tuh karena jalan cerita itu di building dengan sangat baik. Oke. Jadi penontonnya nggak mau melewatkan satu momen pun. Misalkan nonton dari awal terus aja gitu kan, nggak merasa bosen atau memang ini film apa sih? Nggak seperti itu. Jadi kita tetap menanti-nanti apa kelanjutan dari aksi Suryani di dalam film ini, kayak gitu sih game. Nah menurut lu gimana tuh? Kalau gue sih ceritanya menarik ya. Bungkusan, gue melihat bungkusan cerita seorang Regas di sini, bagaimana dia mengemas si karakter kita. Gue mulai coba bedah dari karakter Suryani yang merupakan seorang perempuan yang digambarkan dari awal itu sebagai perempuan yang kuat. Oke. Dari awal gua nonton itu si sosok Suryani ini mungkin bisa dihitung dengan jari, yang dia sampai menitikkan air mata di depan kamera. Dan ketika dia diusir dari orang tuanya, Yes. dari rumah, dia bahkan tidak, gue lihat nggak ada scene menangis di sana. Iya.
konsisten dia menyampaikan bahwa sosok Suryani ini sosok perempuan yang kuat. Ya, sosok Suryani yang kuat. Oke. Dan dia bener-bener lugu banget gitu loh, kayak diajak temannya, ayolah mabok semacam, enggak dulu gitu, aku nggak mabok gitu, kayak seperti itu sih. Tidak kayak gitu. Maksudnya ya bener-bener dia tuh sosok mahasiswi yang bener-bener polos dan bener-bener apa adanya yang kayak gitu kan. Suryani ini bener-bener ya tadi yang dibilang Gema, bener-bener sosok yang kuat Ya. dan bener-bener polos kayak gitu. Terus sama dia bener-bener kayak murid yang ya bisa dibilang bener-bener pinter sih, karena Pinter, ya? mendapatkan beasiswa ya yang dia perjuangkan lah kayak Iya. gitu. Saking kuatnya sampai dia ya merupakan mahasiswi yang mampu berargumentasi dengan pihak-pihak atasan kampus termasuk dekan, terus kayak yang mengurusi soal beasiswanya juga di sana. Yes. Dan dia menurut gue seorang yang berani, perempuan berani, digambarkan sebagai perempuan berani dengan dia mau melakukan penyelidikan sendiri dalam tanda kutip mengenai apa yang terjadi terhadap dirinya gitu. Ya benar. Karakter lain tuh ada sih yang menurut gua bener-bener keren banget sih. Siapa tuh? Sosok Amin Amin. yang diperankan oleh Chico Kurniawan. Iya. Ya, Kenapa menurut lo keren? dia tuh keren banget karena setiap kali si Suryani tertimpa masalah, dia selalu hadir untuk si Suryani ya kan, baik suka maupun duka ya kan. Ya dari tempat fotokopian ataupun pas penyelidikan itu dia selalu menemani gitu. Bahkan pas lagi di pesta dia juga menemani. Seperti itu. Dia benar-benar tidak, ya bisa dibilang ya bukan teman yang dalam artian sebenarnya jahat banget lah sama si Suryani ya, tindakan atau segala macam ya, bisa dibilang benar-benar teman banget. Oke. Dan gue pengen ngobrolin soal hubungan ayah dengan Suryani sih. Hubungan ayah yang Suryani dari awal digambarkan sebagai dua sosok yang sangat-sangat keras sih. Iya. Ayah yang merupakan sosok yang keras dengan ego dan prinsipnya yang dia junjung tinggi, dan Suryani juga merupakan sosok yang keras. Makanya kayak gue ngambarin kayak sosok ibu, seorang penjaga warteg sebagai ibu Suryani merupakan sosok sentral dalam film ini, dengan dia bisa mencairkan suasana meskipun ketika pada saat Suryani diusir oleh ayahnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kayak best scene menurut lo di film Penyalin Cahaya itu? Penyalin Cahaya besinnya itu adalah Part mana sih? Kenapa? ketika dia melakukan penyelidikan sendiri itu gila, benar-benar gue ngelihat Suryani itu benar-benar usaha gitu kan, nggak ada satupun yang percaya sama dia, terus dia menyelidiki sendiri mulai dari mengotak-atik komputer hingga ya Menyadap ya data. yes, ntar lu bakal ngeliat sendiri gimana caranya dia menyelidiki di dalam film fotokopier ini. Kalau gue sih best scene-nya adalah ketika scene ya udah menuju konflik ya, menuju puncak ketika scene fogging ya. Oh yes. Scene fogging, jadi kayak itu best scene banget sih menurut gue, karena itu yang pada awalnya adegan fogging itu yang gue nyangkanya tuh hanya sebagai transisi doang ya. Transisi untuk perpindahan gambar ke gambar selanjutnya yang mungkin identik dengan zaman sekarang di mana pandemi dan kegiatan fogging itu rutin dilaksanakan gitu. Tapi ternyata di balik hal itu Regas menyisipkan suatu suatu puncak lah. Aduh. Puncak dari ini loh maksudnya gitu. Dan adegan pada saat Rama ya. Yes. Rama melakukan aksi teatrikal, dan dia melakukan aksi teatrikal, melakukan monolog dengan bercerita soal mitologi Yunani. Wah, soal Perseus dan Medusa. Itu merupakan dapat banget, karena setelah gue nonton film ini gue searching ya soal Perseus dan Medusa. Gitu. Iya. Karakter Medusa ini ternyata merupakan seorang di legenda Yunani, wanita yang dikutuk menjadi wanita cantik yang dikutuk menjadi seorang wanita yang berambut ular. Iya. Oleh Perseus gitu. Dan yang itu tuh kayak merupakan penggambaran dari sosok korban-korban
yang dilakukan oleh si Ya si Rama tokoh tadi, ya. tokoh Rama tadi gitu. Dan Rama juga bernyanyi sebagai Perseus di sana. Yes. Perseus yang merupakan orang yang langsung berinteraksi dengan Medusa di mitologi Yunani. Menurut gue sih itu best scene di film ini gitu. Ada yang satu benar-benar karakter, nggak satu sih, beberapa karakter yang benar-benar menurut gua wah kuat banget nih karakternya dan memiliki peran penting untuk Suryani gitu kan. Salah satunya adalah si Anggun. Nah, Anggun ini tuh benar-benar sosok-sosok empok-empokan di Hima gitu. Dia benar-benar ya kalau misalkan tegas ya tegas, kalau misalkan ya Kakak senior kakak senior, Iya, yang baik, kalau ada kenapa-napa sama anggotanya dia bakal mengayomi ya seperti itu. Ada satu adegan kayak misalkan saat Suryani ingin mengetahui siapa yang menyebarkan fotonya, ya si Anggun inilah yang benar-benar paling depan dia. yes, paling depan membela dan paling depan juga untuk menemani Suryani hingga benar-benar masalahnya itu ketemu gitu loh. Termasuk pada saat pengecekan CCTV. Yes, itu benar-benar. Dan dia walaupun ya ada Suryani salah atau segala macam, dia nggak ngejudge sama sekali sama Suryani. Ya. Seperti itu. Walaupun dia rada jengkel di sana. Iya, Wajar betul. sih. Wajar karena waktu untuk teaternya kan Terganggu. sosok Torik. Nah, itu tuh. Pantas saja dia menang di Piala Citra juga. Dia kan. sebagai pemeran utama apa pendukung ya? Bukan pendukung dia. Pendukung ya. Yes. Kalau gue salah ntar lihat kolom aja ya. Tolong dibenerin. Iya, ya Guys. pokoknya dia menang dan dia tuh benar-benar ya menggambarkan satu sosok mahasiswa yang depresi banget, kayak benar-benar ngomel kemana-mana, benar-benar senior yang suka ngomel atau segala macam, benar-benar yang ngedidik anggotanya. Lu gimana sih harus kayak gini. Tanpa kita sadari di belakang semua itu dia memiliki satu gangguan dalam diri dia, gangguan mental lah biasa bilang gitu, terguncang mentalnya karena ya ada pengalaman masa lalunya yang Dan Anggun juga baru tahu di sana. yes, setelah dia mengecek itu kan. Iya. Oke. Dan Sekarang kita masuk ke kekurangan dan kelebihannya. yes, Guys, sekarang kita masuk ke kekurangan sama kelebihannya, Fer. nah game Yuk, gimana? menurut lu gimana nih tentang film ini, kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya dulu deh dari lu. Ya namanya film sih pasti ada kekurangan dan kelebihan ya. Jadi meskipun ya film ini fenomenal banget, Fer. Ya bisa dibilang nyabet 13, kalau salah koreksi kalau salah 13 ya kan? 13 gol. Tapi Dicek. pasti ada catatan-catatan nih sih yang harus diperhatiin. Kalau dari gue sih, kalau kelebihannya banyak lah. Oh iya. Kelebihan banyak sih coy. Kayak pertama yang tadi gue bilang, Regas masih konsisten dengan alur cerita yang menggambarkan dari cerita yang deep ya, dalam. Yes. Dalam terus kayak yang gue salut dari segi storytellingnya, dia bagaimana mengemas sebuah cerita yang bisa membuat penonton itu benar-benar penasaran gitu. Ini siapa sih pelakunya? Dia ngebangun story dari awal. Suryani mendapatkan menang bersama teman-temannya di kompetisi teater dan melakukan party, terjadi konflik dan sampai ke titik dia mencari sampai akhir, itu konsisten penonton dibikin benar-benar penasaran gitu. Iya, dari Sampai di ending juga gua kayak lihat ada adegan yang dia nyebar pamflet itu. Itu merupakan scene yang ya plot twist juga ya. Ya, Karena nggak digambarin ujung ceritanya bakal seperti apa, cuma ya itu menjadi hal yang menarik ya, menurut gue hal menarik juga dengan cerita yang dibangun oleh Regas di sana membuat orang penasaran. Yang kedua gue ngelihat dari segi color grading dan production designernya juga sih. Color gradingnya ya Regas menggunakan dengan color palette yang identik dengan warna hijau, tapi hijaunya cenderung warna yang agak dark gitu, yang menggambarkan sisi kelam dan sisi agak-agak surrealismnya gitu ya. Dari si ceritanya yang gimana ceritanya secara nggak langsung membuat penonton itu ngerasa adem tapi kayak dapat. dark gitu. Nah, oke. Adem tapi dark gitu. Iya, Kebayang gak sih? Iya, Lu adem mendalam tapi lah ya, dark yes. gitu. Mulai itu hampir konsisten gitu dari awal sampai ending.
itu dengan unsur-unsur color palette yang hijau, termasuk di kosan, di rumah fotokopi yang ketika memakai anduk itu hijau juga, akuariumnya juga hijau, terus juga fotokopinya cahayanya juga hijau. Itu kena batu. Jadi kayak warnanya itu secara nggak langsung menceritakan hal lain yang ingin disampaikan oleh si Regas di sana gitu. Terus juga karakternya gue salut sih, gimana Regas itu bisa ngedirect talent-talent yang secara yang gue lihat sih banyak talent-talent muda Banget. dan bisa menyabet berbagai gelar di FFI. Langsung loh ya. Itu luar biasa sih, dengan bisa mengeluarkan sisi lain dari karakter muda itu. Dan gue lihat dari segi dialognya juga dari segi dialognya juga dibikin natural kayak kampus, kayak ngobrol di kampus aja. Dan gue lo gitu ya kan, kayak sama teman kayak gitu sih. Iya, terus juga pengembaraan settingnya juga ya. Setting kampus yang gue lihat ketika gue nonton, gue balik lagi ke masa apa ya? Flashback ya, masa lo kampus gitu. Masa lo ngampus tahun 80 ya. Anjir, enggak kali ya. Enggak kan, gua kira gua kira nyokap gue mungkin. Oh iya kali ya. Salah gue berarti kemarin tuh ngelihat. Iya, jadi kayak identik sama UKM. Sama fotokopi. Ya apa ya? Ada benar-benar unsur-unsur kampus banget. Dan natural, kelihatannya natural. Kalau dari gue sih minusnya mungkin tipis-tipis aja sih. Kalau gue lihat ada beberapa yang nggak logik ya, sedikit aja sih tipis tuh. Cuma kayak apa tuh? Kayak ini gue nggak tahu ya. Menurut lo ada nggak sih fotokopi yang bisa nggak dicolok gitu? Gue nggak tahu sih. Cuma kayak pada saat scene terakhir dia menaikkan fotokopi ke atas dan fotokopi beberapa tanda-tanda di sana. Ya gue nggak tahu ya, mungkin bisa dikasih tahu bagi teman-teman yang punya referensi mesin fotokopian mungkin di rumah ya kan, yang wireless gitu yang atau bisa dicolok. Gue tahu, atau mungkin dia tuh ngambil kabel roll tapi nggak kelihatan kan, jadi panjangin dulu tapi itu kekat, atau dia kabel rollnya fleksibel. Nah benar banget, transparan atau ya, memakai panel surya. Kita tidak tahu itu. Ya terserah. Yang penting kan pesannya tersampaikan. Ya pesannya tersampaikan. Terus juga beberapa catatan kecil kayak pada saat ada ngebangun karakter Suryani yang dari awal itu gigih mendapatkan fakta soal bukti-bukti ya. Gue agak sedikit nggak make sense-nya, kayak ada beberapa dokumentasi yang menurut gue kenapa sih dia harus mengambil dokumentasi itu gitu loh. Maksud gue kayak driver net car gitu yang ada bukti-bukti, terus yang dia nyimpan di ininya, dan ada beberapa kayak foto di tempat kejadian itu difotoin, dan gue nggak tahu ya hubungannya ke cerita apakah berpengaruh, cuma kayak. Tapi kalau dilihat dari sisi kayak lu lagi mengalami masalah tentang ya kayak yang Suryani alami, mungkin dia ingin mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Dari segi Suryaninya, gue ngomongnya bukan Suryaninya, tapi kayak orang-orang yang melakukan foto itu. Jadi kayak wajar nggak sih ketika itu dulu videoin, sempat ngevideoin, sempat ngefotoin gitu. Gue kayak ada beberapa part yang sedikit itu dong. Terus sedikit soal kesambungan terlalu cepat nggak sih kayak menumpulkan bukti secepat itu sih. Kalau dari segi logiknya kayak gue nggak tahu kalau pangkas transisinya segimana ya, cuma kayak menurut gue agak terlalu cepat. Cuma di samping itu overall ini udah keren banget menurut gue. Dari lu Fer, kalau gue panjangannya plus minusnya. Kalau gue kelebihan gue itu adalah si Regas ini bisa membangun karakter yang sangat tiap karakternya memiliki karakteristik tersendiri gitu. Kita bisa lihatlah kayak tukang fotokopi, si Amin jadi tukang fotokopi. Lu kalau ngeliat di kuliah lu, kampus lu, pasti ngeliat tukang fotokopi identik dengan celana pendek, kaos, terus pakai rokok, terus pakai sendal jepit. Aduh, itu cocok banget tuh. Sambil gini kan dia, "Bang, berapa ya? 2.000," katanya. "Oh iya, dia taruh aja situ." Tek sambil ngetik, ngeprint, pakai colokan, "Bang, ada colokan ada." Aduh, itu benar-benar kita, ya lu bilang flashback nostalgia. Yes, kayak gitu kan. Antivirus. Ya. Terus sama disket. Iya. Oh enggak ya? Enggak, itu mah zaman lu ya? Kan zaman lu 80. Gimana? Dia suka kayak gitu sih gitu ya. Yeah. Nah, terus sama satu lagi nih game yang benar-benar gua wow banget tuh, kayak misterinya dia tuh benar-benar terbangun dengan sangat baik gitu kan.
mengingatkan gue terhadap salah satu film yang mungkin teman-teman udah ya kalau ada yang nonton, Apa tuh? Memento tahun 2000. Oke. Yang film itu ya kalau Memento sendiri sih dia kayak hilang ingatan dalam tapi sehari doang. Jadi dia ada tato semua tubuhnya, dia kumpulin Gue bukti. nonton kok Memento. Iya. Tapi alurnya gue bikin pusing banget sih, mundur gue masih pusing. Memento itu pusing. Itu balik lagi ke penontonnya ya kan. Nah, kalau soal Suryani ini, ya dia benar-benar ngumpulin bukti apa nih? Gue kenapa ya? Kayak keresahan cewek kalau mengalami hal yang seperti Suryani rasain kayak gimana sih kayak gitu. Ya itu yang benar-benar didirect dengan sangat wow sih menurut gue kan. Yeah. Nah, Minusnya? menurut gue ada beberapa adegan yang masih jadi tanda tanya menurut gue. Apa itu? Lo tahu adegan yang Torik yang dia bilang apa namanya jadi perpeloncoan, ketua perpeloncoan. Oke, ya. Tiba-tiba dia juga jadi korban di situ. Ya. Yes. Iya Kayak ya menurut gua rada-rada masih agak berpikir lagi kok bisa ya, maksudnya apakah dia playing Apakah fiktif? dia Playing takut fiktif? merahasiakan? Iya. Ya Ya, mungkin nggak tahu ya. kita nggak tahu apa karena ya mental yang dia rasakan itu. Ya penyakit Yes. mentalnya bisa jadi ya. Ya kan? Terus ya ada beberapa ya benar-benar Kalau dari film ini sih nilai dan pesan yang gue lihat sih ada hal yang film ini sih menurut gue semacam potret isu soal kekerasan seksual di Indonesia yang intinya di mana orang yang menjadi korban di Indonesia rata-rata susah menyuarakan suaranya, speak up. karena hal-hal demikian itu untuk pembuktiannya pertama susah. Ketika lu harus di Indonesia, lu harus benar-benar mengumpulkan bukti gitu dan sampai lu bisa diiniin gitu. Dan terus juga gue lihat kayak pihak kampus yang istilahnya defense ketika diberitahu soal isu tersebut dengan alibi nggak mau mencemarkan nama kampus. Itu identik banget gitu dengan hal-hal yang terjadi di Indonesia gitu. Yes. Dan terus juga ada adegan yang istilahnya yang mana pihak yang punya uang, intinya pihak yang punya harta, ya itu lo bisa dibeli hukum. Yes. Lo bisa membolak-balikkan fakta ketika lo punya kekuasaan dan punya ini. Iya. Gitu. Ya, sependapat gue dengan si Gema. Dan ada salah satu lagi game yang benar-benar menurut gue itu tuh berkesan banget. Ya, lu tahu sendiri. Akhir-akhir ini kan ada isu kalau lu lihat di Twitter tuh ramai soal yang foto dijual. Ya. Yes, foto mahasiswi dijual. Nah, itu juga terjadi dengan yang ada di film Fotokopier ini. Ya. Yes, dan itu kita nggak sangka banget loh kayak teman dekat Suryani gitu. Wow, gue bilang. Dan dia benar melakukan itu loh demi duit. Soal viralitas juga. Wow, itu benar-benar ya gue bilang the best banget. Terus sih. Gue ada sedikit sih, maksud gue di film ini gue juga melihat hal yang mungkin gue pertanyakan di beberapa tahun yang lalu ketika maksud gue ngelihat si Regas juga karakter direktornya sedikit nih, dia ingin menyampaikan bias antara aspek seni dengan hal-hal yang berbau dengan seksualitas. Karena hal-hal demikian mungkin kan gue juga dulu pada zaman kuliah juga bergaul sama teman-teman anak seni rupa, gue banyak anak-anak seni, anak-anak film dan segala macam gitu. Yang gue lihat karena kalau di kayak seni rupa contohnya teman gue. Iya, kenapa tuh? Pada saat belajar ada mata kuliahnya kayak patung, dia belajar anatomi. Anatomi itu kayak secara nggak langsung memperlihatkan bagian vital, cowok bugil, cewek bugil gitu, dan mereka anggap itu sebagai aspek seni. Ya, just seni. Terus kayak misalnya fotografi juga kadang juga ada yang begitu. Ada yang seperti itu. Sebagai seni gitu. Dan yang gue lihat ini sedikit ya tambahan yang tadi, sosok Rama di sana itu digambarkan sosok yang bias seperti itu. Ketika sosok yang dia menganggap hal itu sebagai part of seni dia. Ketika dia melakukan hal tersebut, Regas menggambarkan sosok Rama yang
mahasiswa yang menikmati seninya dengan hal seperti itu, Iya. gitu. Dan ya sebenarnya apa ya? Ya mungkin harus dipisahkan juga ya. Iya. Ketika aspek kita dalam berkarya, ketika aspek kita dalam gue udah ini waktu nih sama si produser nih. Aspek kita berkarya sama aspek kita dalam berkehidupan sehari-hari, ya harus ada batas-batas sih, Iya. sedikit sih. Sama gue tambahan untuk yang Regas ini, yang kerennya itu dia ngebikin speak up lu tahu yang adegan fotokopi yang terakhir, Ya. yang dia fotokopian dari para korban, itu secara nggak langsung itu menyimpan pesan tersirat menurut gua. Apa tuh? Karena benar-benar si Regasnya ini nge-building kalau lu korban kekerasan tapi lu harus speak up dalam sunyi, itu nggak apa-apa. Yang penting orang lain tuh lu perlu orang lain tuh mengakui kalau misalkan lu mengalami kekerasan itu, ya pokoknya ingin dukungan orang lain gitu. Tolong dong, gue kayak gini gitu loh. Dan itu yang digunakan ya tadi mesin fotokopi itu. Pesan yang terlihat satu lagi ketika Farah menyampaikan, maksudnya yang terlihat oke, belum tentu, yang terlihat buruk belum tentu tidak baik. Yes. Ketika Farah mengingatkan si Sur Sur. untuk janganlah ngapain lu ikutan-ikutan gabung sama mereka. Itu Ternyata Farah menjadi sosok sentral di akhir yang membantu Sur Yes. untuk menghadapi kasusnya. Iya. Kita langsung masuk ke pembahasan scores. Oke, menurut lu berapa? Lu dulu deh. Oke. 1 sampai 10 deh. Boleh pakai setengah-setengah nggak apa-apa? Karena gue suka dengan isu yang diangkat, 8 lah ya. 8 ya? 8/10 lah. Kalau menurut lu? Gue sih pengen ngasih 9, tapi kayaknya ada beberapa catatan kecil, kayaknya 8,5 dulu untuk Regas. Tapi keren. 8,5. Bedanya cuma setengah ya. Oke, mungkin mungkin sekian dari Highflix di episode pertama ini. Yes. Kita ngebedah filmnya Regas, film pertamanya Regas, Penjalin Cahaya. Betul. Ya, untuk kesempatan lainnya mungkin kita akan ngebahas lagi tentang film-film yang lebih asik lagi, yang benar-benar ya ada yang hype, mungkin film-film lama. Ya nggak masalah, film luar Yes. juga masalah. Ya. Atau series juga nggak masalah. Ya, kita nggak pernah tahu ya. Iya. Ya, karena kita cuma ngobrol-ngobrol aja di sini. Oke. Oke. Ya, demikianlah Highflix kali ini. Ya, saksikan terus Highflix hanya di YouTube Hi Online. Online, jangan lupa komen kalau kalian punya saran dan Yes. Jangan lupa like and subscribe. Itu yang paling penting ya, Game ya. nggak wajib sih, tapi kalau mau sih silahkan. Ya, itulah kata Gema ya. Udahlah. Oke. Oke, See ya. you. Dadah.